Kota Malang sebentar lagi akan memiliki perumahan PNS di wilayah Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun dengan jumlah 560 unit rumah. Pembangunan tersebut ditarget selesai akhir 2023. Direktur Utama PT Karisma Karangploso Triwedianto menyampaikan, realisasi pembangunan perumahan PNS Kota Malang tersebut merupakan hasil dari political will dari pemerintah Kota Malang. Political will sendiri merupakan adanya kemauan politik dari pemerintah daerah atau para pengambil kebijakan untuk merealisasikan sebuah kebijakan. Salah satunya yakni perumahan PNS Kota Malang tersebut. Pria yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia ini menuturkan, saat ini pihak pengembang tidak dapat bertindak semaunya karena untuk mengerjakan rumah subsidi telah terikat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR RI yang mengatur terkait spesifikasi bangunan. Tri menjelaskan bangunan perumahan PNS Kota Malang lebih bagus dibandingkan dengan rumah subsidi lainnya. Pasalnya, untuk rumah subsidi rata-rata menggunakan tipe 30 dengan luas tanah 60 meter persegi. Namun untuk perumahan PNS Kota Malang menggunakan tipe 36 dengan luas tanah 66 meter persegi. Nantinya, sebanyak 560 unit rumah yang akan dibangun di atas lahan seluas 7,2 hektar akan dikerjakan dalam 3 tahap. Namun untuk penentuan tahapannya sendiri, pihaknya masih akan melihat kondisi cuaca dan kontur tanah ke depan. Pasalnya terdapat beberapa lahan di kawasan perumahan PNS Kota Malang tersebut yang terbilang masih basah dan perlu pengeringan. Terlebih lagi saat ini Kota Malang terkadang masih dilanda hujan. Hal ini akan memperlambat laju pembangunan perumahan PNS Kota Malang. Tahap pertama, ia berharap realisasi November 2022 siap huni. Verifikasi itu verifikasi yang berhak. Jadi ini kan PNS nanti yang berhak mendapatkan subsidi atau rumah subsidi ini siapa saja. Kan jumlah PNS kita kan banyak ya, ada 8.000-an 7.000 sekian gitu ya. 7.200 ya, ini hanya siapnya 500. Jadi persyaratannya sudah diatur oleh PKPSDM. Saya minta ya, nanti tentu raport dari KPSDM nanti disampaikan, oh orang ini baik, orang ini dan seterusnya. Tentu itu sesuai dengan koridor-koridor yang Untuk golongan ke PNS-nya sendiri, apakah ada golongan khusus yang bisa? Iya, golongan rendah mas yang belum punya itu. Kalau eselon 2 ya nggak boleh. Golongan 1, golongan 2 ya. Ya. Sebenarnya dalam persyaratan karena tidak mengikat. Ada memang orang golongan 3 dia tidak punya rumah, diutamakan bagi mereka yang belum punya rumah. Ada golongan 3 mas, tapi tanggungannya ada istrinya istri jelas dan anaknya, mertuanya, orang tuanya sehingga tidak sempat beli rumah. Nah, ini juga menjadi prioritas kita. Jadi intinya adalah mereka yang belum punya rumah. Nih. Ini kapan nih Pak selesai dibangun? Targetnya? Sudah? Iya, targetnya. Kalau selesainya, ya mudah-mudahan 2023 udah selesai. Nanti kan masih ada, ini kan meratakan lahan ini sampai sana. Nih, dan pihak tadi udah dijelaskan mungkin oleh dari Pak Tri ya, kenapa ini dulu agak lambat. Ini kan sudah mulai tahun 2014 ya. Jadi sampai sekarang belum, ini baru kita laksanakan lagi. Karena apa? Tanah yang tersedia kita dengan tanah yang lain tuh terhalang oleh pemilik orang-orang lain, sehingga ini dinyatukan dan ini yang beli, yang menghibahkan ke pemerintah kota adalah pihak. Untuk luasannya sendiri berapa Pak? Luasannya ada 7 hektar tadi. 7 hektar lebih. 7,2 hektar. 7,2 hektar. Nantinya berapa? 560. 560. Oke. Untuk harganya sendiri Pak? 155.500. Oh, 155.500 ya. Ya, dulu kendalanya lokasi ini kan nggak menyatu. Jadi mau tidak mau pengembang harus beli lahan ya supaya nyambung lokasinya, dan itu dihibahkan karena itu kan untuk jalan. Sebenarnya banyak hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk rumah MBR itu, rumah subsidi itu harus ada political will daripada pemerintah.
backlog sekarang seluruh Indonesia itu 11 juta lebih. Ya, tiap tahun ini tidak bisa terpenuhi karena apa? Terbentur lahan. Ya, terbentur lahan. Nah, untuk bangun rumah di kota saya rasa nggak ada rumah subsidi sudah Pak, yang ada di kabupaten. Karena apa? Untuk membangun rumah murah itu tanah tidak boleh lebih dari 200.000 harganya. Jadi pengembang mending jual rumah komersial sebelah ini tipe 30 aja sudah jualnya sudah 300 juta. Ya, kita besi aja nggak boleh di bawah 10. Kita sudah diikat dengan peraturan menteri tentang spesifikasi. Jadi susah. Jadi kita bangun ditentukan pasar ya. Batu merah tentukan pasar, genteng apa semua komponen itu tentukan, jualnya ditentukan pemerintah, kan nggak ngemit. Berapapun cost produknya, dodolnya ya harus sekian harganya gitu loh. Jadi harus ada political will. Sebenarnya apa? Rumah MBR, rumah subsidi, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu kewajiban pemerintah. Di pasal 28 Undang-Undang 45 itu jelas yang sudah diamandemen. Butuh kesehatan, butuh papan. Tetapi kan pemerintah nggak bisa ngatasi, jadi kerjasama dengan swasta. Kenapa pemerintah memberikan program-program FPPP? Tujuannya dalam yang dibantu bukan pengembang sebenarnya, tapi usernya. Dengan harga bunga murah 5% ya, flat. Sekarang angsurnya 800 sampai 20 tahun ya 800.000, padahal PNS sudah naiknya gajinya udah berapa kali selama 20 tahun itu ya kan? Itu wajib pemerintah. Untuk spesifik bangunannya sendiri, spesifikasi bangunan sudah sendiri, diikat oleh peraturan menteri. nanti Kalau akan berapa kamar itu Pak? Kenapa 2 kamar? 2 kamar. Ya, dan rata-rata perumahan subsidi itu rata-rata menggunakan tipe 30. Tanah 60. Kita di sini menggunakan tipe 36. Supaya lebih layak lagi lah. Tetapi itu tadi harus ada political will. Harus ada kerjasama seperti ini, bantuan jalan dari pemerintah ya, melalui bantuan PSU dari pemerintah pusat. Kalau nggak ada political ya mending aku jual rumah murah tuh, komersial loh, harga tanahnya sama, tidak ada SLF ya, ini diikat dengan SLF, bangunan jadi diikat dengan SLF, sertifikat layak fungsi. Kalau nggak sama dengan speknya kementerian yang ditetapkan, ya nggak ada keluar subsidinya. Itu loh. Ya, berapa tahapan Pak? Kita programnya 3 tahap sih, tapi kita lihat lokasi ya, karena kan masih becek, apalagi ini cuaca hujan kan, sudah waktunya nggak hujan masih hujan, ini pengaruh dengan percepatan pembangunan. Tahap pertama ini berapa? Tahap pertama kita harapkan ya 150 tahap pertama. 150 rumah. 150 unit. Bagaimana tahun ini bisa terrealisasi gitu loh. Tahap kedua, ketiga. Kedua ketiga lihat kondisi, kan di sini ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Wong di kota sudah tanahnya mahal. Tahap pertama berapa lama Pak nanti? Saya berharap realisasi November November 2022. tahun ini. Tahap pertama November tahun ini. Siap huni. Misalnya akad pertama sudah. Sebagai informasi, untuk tiap unit rumah subsidi untuk PNS Kota Malang yang belum memiliki rumah di perumahan tersebut dihargai sekitar 150 jutaan rupiah dengan angsuran sebesar 960.000 maksimal 20 tahun. Di mana untuk proses pembelian rumah subsidi, pihak pemerintah Kota Malang bersama PT Karisma Karangploso bekerja sama dengan PTN Kantor Cabang Malang.